Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai tindak penipuan penerimaan CPNS ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna. Pak Iskandar, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Iskandar, update terakhir jumlah tersangka apakah 23 saja atau sudah bertambah, Pak Iskandar? Ya baik, Mas, jadi kami dari Polda Jawa Tengah sudah melakukan penyidikan terhadap beberapa tersangka dalam kasus penipuan calon PNS. Ini ada 9 wilayah yang menangani perkara tersebut, yaitu Polrestabes Semarang, Polres Semarang Kabupaten, kemudian Polres Purworejo, Wonogiri, Kudus, Banyumas, Boyolali, kemudian Kebumen, dan Demak. Ini semua tersangka berjumlah 22 orang ya, Mas. Jadi satu kita masih penyelidikan. Kemudian juga korban yang sudah melapor kepada pihak polisi ini ada 16 orang. Dan ini semua mengalami kerugian. Ini kita total jumlahnya 2.241.000.000. Baik. Apakah ada kemungkinan jumlah tersangka ini akan bertambah, Pak Iskandar? Ya, kalau jumlah tersangka ada kemungkinan ya, karena ada beberapa yang masih dalam penyelidikan. Dan kemudian kalau kita lihat dari kerugian masyarakat yang sudah merasa tertipu ini paling besar sekitar 225 juta. Ada yang memang baru memanjar sekitar 18 juta, tapi uang yang diminta juga ratusan juta per orang. Apa kemudian modus yang dilakukan oleh 22 tersangka ini hingga kemudian bisa meyakinkan orang untuk menyerahkan jumlah uang yang begitu besar, Pak Iskandar? Iya, setelah dari hasil interogasi kita, hasil penyidikan, ada 3 motif ini, 3 modus operandi yang dilakukan. Yang pertama, mereka menjanjikan akan lulus menjadi PNS. Yang kedua juga, dia mengatakan bahwa dia punya jalur khusus, ya, baik di bidang kementerian, di dinas-dinas, ya, kemudian instansi lain. Lalu yang ketiga, mereka juga sudah menyiapkan satu SK palsu. Ya, seandainya nanti pengumuman, dia menyiapkan SK palsu dan seakan-akan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan lulus. Baik, Pak Iskandar, apakah memang modus ini ada yang berhasil diloloskan menjadi CPNS, Pak? Sepanjang ini kita belum tahu ya, belum ada juga yang mereka merasa lolos yang dimintain uang ya. Tetapi yang kita terima di sini laporan polisi yaitu mereka yang merasa tertipu dan kenyataannya mereka tidak lolos menjadi PNS. Lalu kemudian proses hingga akhirnya 22 tersangka ini bisa ketahuan oleh pihak kepolisian bagaimana, Pak? Ya, kita sebagai penyidik, sebagai pihak kepolisian Polda Jawa Tengah menerima laporan dari beberapa orang. Ini tadi sudah saya sebutkan bahwa total keseluruhan yang sudah melapor ini 16 orang. Mereka ini mungkin sudah ada upaya sebelumnya untuk meminta kembali uangnya. Tetapi karena sudah berkali-kali ditemui, kemudian juga yang bersangkutan menghilang, lalu mereka melakukan upaya untuk membuat laporan kepada pihak polisi. Sehingga kita baru melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka dan saat ini sedang kita proses. Ini sudah ada sekitar 4 perkara yang sudah tahap 2. Kemudian yang masih tahap 1 ini ada 15, artinya perkara kita sudah di kejaksaan. Dan ada tersangka yang masih lidik ini sekitar 3. Baik, Pak Iskandar, informasinya ada 2 PNS aktif yang menjadi salah satu tersangka dari 22 tersangka jumlah total ini. Ini peran dari 2 PNS aktif ini seperti apa, Pak? Dan kemudian latar belakang tersangka lainnya juga perannya seperti apa? Ya, kalau yang PNS ini ada juga yang mereka pensiunannya PNS, yaitu sebagai guru honorer. Dia mengumpulkan calon-calon PNS ini seakan-akan bisa meloloskan atau mengangkat dari honorer menjadi PNS. Lalu kemudian beberapa orang tergiur dengan iming-iming itu karena ketika nanti uang itu sudah diserahkan lalu kemudian tidak berhasil menjadi PNS, ini uang akan dikembalikan sehingga beberapa orang ini mau mengikuti karena merasa uangnya nanti akan dikembalikan. Dan pada kenyataannya setelah
pengumuman ada dan yang bersangkutan juga menghilang, ini merasa curiga dari yang membuat laporan sehingga mereka datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Ya, Pak Iskandar, sudah berapa lama kemudian modus penipuan ini dilakukan oleh tersangka? Kalau semua tersangka mengakui baru 1 kali ya, tetapi ini kan prosesnya sudah cukup lama. Dari sebelum penerimaan mereka sudah mulai mencari calon-calon korban. Baik, untuk latar belakang yang lain Pak, selain PNS aktif apa saja Pak Iskandar? Ada juga swasta ya, sipil yang mereka mengaku punya jalur khusus katanya. Padahal kita sudah cek ke beberapa instansi pemerintah, tidak ada sama sekali dipungut biaya dalam proses penerimaan CPNS ini. Baik, apakah 22 orang ini merupakan jaringan yang sama, saling bekerja sama atau seperti apa Pak? Kalau kita lihat tidak ada ya, tidak ada keterkaitan antara tersangka. Ini karena ada beberapa wilayah, ada 9 wilayah di Jawa Tengah. Lalu kemudian juga memang ada dari satu laporan itu memang ada 2 tersangka ya yang kita tetapkan. Ini yang paling banyak di wilayah Polrestabes Semarang ya, ada sekitar 6 tersangka di situ. Kemudian juga ada satu barang bukti berbentuk mobil, yaitu mobil Lio yang sudah dijanjikan, namun mobil tersebut dibawa kabur sama tersangka. Baik, Pak Iskandar, apakah ada dugaan bahwa pejabat-pejabat aktif, pejabat tinggi di kementerian mungkin saja terlibat juga dalam penipuan ini? Sementara belum ada ya, ini masih tersangka yang bersangkutan yang melakukan. Baik, bagaimana dengan jumlah total kerugian yang disampaikan oleh korban, Pak Iskandar? Apakah nanti akan dikembalikan atau seperti apa Pak nanti? Kalau sampai dengan saat ini beberapa korban ataupun tersangka yang sudah kita periksa, ini tentunya kan sudah masuk dalam ranah peradilan, ya artinya penyidikan kita sudah berjalan. Ada juga beberapa mereka juga tidak ada uang lagi untuk dikembalikan, dan kemudian ini tentunya hukum pidana ya mereka berharap supaya tersangka ini dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, Pak Iskandar, tapi kemudian hal yang bisa betul-betul meyakinkan para korban hingga kemudian bisa menyerahkan sejumlah uang yang begitu besar bahkan sampai ratusan juta ini bagaimana caranya Pak? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa mereka ini kan dijanjikan ada 3 hal tadi. Yang pertama tadi mereka meyakinkan bahwa pasti akan lulus menjadi PNS. Yang kedua mereka juga diiming-iming punya jalur khusus, artinya mereka katanya sudah biasa ya melakukan ini, menolong orang sehingga beberapa orang juga sudah lulus menjadi PNS. Dan yang ketiga modus mereka ini kan membuatkan SK palsu. Sudah ada beberapa yang tertipu dengan SK palsu ini. Baik. Pak Iskandar, ini pertemuan antara korban dan juga tersangka ini di mana dan bagaimana prosesnya Pak? Hingga kemudian bisa saling kenal dan kemudian bahkan bertransaksi begitu. Ya kebanyakan mereka sudah memang ada di instansi tersebut, sudah biasa di sana, lalu kemudian juga dari teman ke teman juga ada, mereka juga mendapatkan informasi seperti itu. Ada juga yang tersangka ini mendatangi rumah korban dengan janji-janji iming-iming tadi. Baik. Ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada tersangka apa saja Pak Iskandar? Ya kita di sini penyidik Polda Jawa Tengah menggunakan 2 pasal yaitu penipuan dan penggelapan. Ancamannya di sini masing-masing 4 tahun penjara. Baik, Pak Iskandar, mungkin imbauan yang bisa disampaikan dari pihak kepolisian untuk mencegah masyarakat lain ikut tertipu dengan modus serupa seperti apa Pak? Kami dari Polda Jawa Tengah menghimbau kepada masyarakat, apalagi yang sedang mengikuti tes calon PNS, ini kita berharap betul-betul mengandalkan diri sendiri, belajar, ya berdoa, lalu kemudian tidak gampang, tidak mudah percaya kepada orang yang menjanjikan. Karena di semua instansi pemerintah saat ini memang sudah betul-betul transparan dan tidak ada dipungut biaya Rp1 pun. Baik, Pak Iskandar, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.